Kalau kita mau sengsara sedikit, ya kan, itu akan membawa berkah. Asal serius saja. Nah, karena ketika kamu berkualitas, maka jodoh yang berkualitas pun itu akan menemuimu, katanya gitu. Jadi cerminan daripada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gini Ustadz, jadi kemarin itu teman-temanku pada curhat. Curhat apa ini? Belum nemuin jodohnya. Terus ada juga yang udah dapet cewek ya, dan dia siap untuk menikahinya. Dia pokoknya secara finansial semuanya siap gitu, tapi dia malah ragu dengan pasangannya. Dan akhirnya putus, ya kan? Dan juga ada yang dia itu ya, temanku lagi nih, dia kenalan di online gitu. Cewek, temanku cewek, dia kenalan di online dan cowoknya itu ya dari cara pembawaannya itu bijak banget, bagus banget, dan layak untuk menjadi seorang suami. Nah, akhirnya malam-malam tuh dia sholat, istihoroh ceritanya. Dan ternyata nggak tahu dia ada pikiran kemana, searching di Facebook nama si laki-laki itu yang lagi deketin. Ternyata udah punya istri, udah punya anak. Artinya persoalan jodoh ini tuh gampang-gampang susah. Bahkan orang bilang jodoh adalah misteri, ya kan, seperti rezeki dan maut. Umur ya. Iya, makanya ya bingung untuk teman-teman saya ya. Ya kalau saya kan udah nikah ya Ustaz ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti itu untuk kalian semua yang belum menikah. Oke Ustadz, gimana pandangan Ustadz sendiri? Normatifnya sih ada pesan Rasulullah kalau memilih jodoh. Tungkahu almar'atu li'arba'in. Wanita atau perempuan itu dinikahi karena 4. Li jamaliha, wali hasabiha, ya kan? Karena kecantikannya, karena keturunannya, ya kan? Karena hartanya, dan terakhir karena agamanya. Oh iya. Kata Rasulullah, faktar bidzatid, maka pilihlah wanita yang agamanya baik. Oke. Gitu. Nah, kalau ada 4 kayak gitu terkumpul jadi satu. Wah, enak banget. Saya mau nambah 1. Waduh. Disensor apa enggak nih? Oke, Ustadz. Terus? Jadi ini kemudian ya idaman laki-laki semua kayak gitu. Iya. Tapi sayangnya nggak ada ya. Kalau nyari yang 4-4-nya itu ada gitu, jarang mungkin. Tapi kata perempuannya, kalau ada 4-4-nya yang kayak gitu, aku berani bercerai dengan yang lama. Atau gini Ustaz, kalau 4-4-nya itu ada di dalam diriku, selera aku bukan Anda, ya kan? Tapi itulah misteri hidup. Iya, betul. Kita nggak tahu. Sampean yang jauh-jauh pergi ke Jakarta, maunya cewek yang sekantor kan gitu. Iya. Jatuhnya tetangga rumah. Iya betul. Relate. Saya yang kemudian jadi marbot masjid, kemudian dapatnya anak komplek. Malah bukan di daerah masjid situ, tapi di daerah lain. Ya, hidup ini misteri kan. Betul. Ya termasuk rezeki kita juga misteri, umur kita juga misteri. Tapi begini. Gimana? Biasanya itu Allah itu menciptakan hubbus syahwat, cinta dan gairah. Jadi ada yang disebut dengan romance, cinta dan gairah. Dan itu dipasangkan pada setiap laki-laki dan perempuan. Kadang aku ngelihat orang cantik, tapi aku nggak suka. Tapi ada orang yang klop dengan saya, biasa saja, tapi klop dengan saya. Maka jangan heran, kadang suaminya itu, mohon maaf ya kan, rupanya itu
berantakan, tapi dapat istrinya, masya Allah, kan gitu kan. Dan demikian juga sebaliknya. Iya, betul. Gitu loh. Jadi yang harus dipahami dari itu semua adalah kalau kita sudah ditempatkan oleh Allah atau dipertemukan oleh Allah dalam satu ikatan komitmen, yaitu menuju lembaga perkawinan dan menikah, ya itulah jodoh kita. Jadi kadang normatif-normatif yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak bisa kita temui semuanya. Tapi paling tidak adalah kita ini ya harus kemudian menerima takdir Allah. Kalau kita nyari yang sempurna, kagak ada. Iya, nggak akan dapet ya. Itu mah di surga. Maka ketika kita nyari yang sempurna, sampai kapanpun kita nggak akan pernah dapet. Nggak pernah akan dapat. Kan gitu kan. Ya sudah, kemudian kita, apa yang menjadi bagian kita rela, kita puas dengan takdir yang ada diberikan kepada kita. Oke Ustadz, tadi kan itu ya. Ada satu pengalaman ya. Oh gimana? Yang penting itu begini, saya pesan kepada teman-teman semuanya ya. Kadang itu begini ya. Ada sebuah tamsil, ya kan, yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita, gitu. Kalau bisa nyari jodoh itu yang bukan yang apa, yang sosialnya atau circle-nya itu kalau bisa yang sama, sekufu setara gitu ya? Bukan. Gini, kadang ada satu contoh yang kemudian dialami oleh beberapa orang. Jadi ada anak pesantren, kemudian hafal Quran, gitu. Hafal Quran itu kemudian karena dia di pesantren ya biasa ngajar Al-Quran, ngajar anak-anak, ngajar adik kelas dan sebagainya. Terus kemudian lulus dari pesantren, udah S1, hafal Quran 30 juz. Itu dinikahkan dengan orang yang sama sekali tidak tahu pesantren. Gitu. Jadi karena glamor ya, kehidupan ya ingin kemudian dia itu dibimbing, tapi kadang perbedaan dunia ya kan itu kadang membuat sinkronisasi itu agak lama. Contoh begini, lah anak itu tadi ya kan akhirnya nikah, yang laki-laki itu adalah ya guru pesantren, hafal Quran 30 juz, yang perempuan itu manajer. Umur masih muda, sama berprestasi. Nah, istrinya itu standarnya kan beda. Paham ya? Maksud saya kan bekerja di perusahaan multinasional, kemudian gajinya itu sampai 50 juta. Sementara sang suami itu hanyalah guru pesantren. Iya, yang gajinya 200.000. Yang gajinya 200.000, kan gitu kan. Nah, yang kayak gitu itu kan kadang nggak bisa dipahami oleh yang gaji 50 juta ini. Betul. Bisanya ya orang pesantren yang ngajar TPG. Ngajar apa? Ngajar anak-anak kecil gitu aja. Mau dituntut kerja kayak apa lagi, kan gitu. Jangankan untuk nafkahi istri, gajinya saja nggak cukup. Nah, ini kalau nggak ngerti ini kan akhirnya apa? Padahal seandainya dia itu dapatnya anak kiai, kan gitu kan, maka dia lebih dihargai daripada dapat anaknya yang bupati gitu ya. Bukan yang kerja di perusahaan kantoran yang wanita karir gitu ya. Wanita karir kayak gitu. Nah, ini kan yang sedang terjadi. Karena culture-nya itu berbeda ya. Maka tamsil seperti itu saya ibaratkan.
kalau jual ayam jago, jangan kepada penjual minyak wangi. Bukan, ayam kiloan. Oh iya, ayam berdaging. Kalau punya ayam jago, jualnya jangan kepada ayam pedaging. Penjual ayam petengkulak, ayam pedaging. Nanti jago itu di kilo. Iya ya. Bukan dilihat dari ini ayam dari Jepang, harganya tuh karena gulitnya bagus, harganya segini. Atau jago petarung, ayam jago petarung lah. Ini terlepas kemudian kita bahwa judi ayam jago nggak bolehkan. Tapi kalau kita melihat ayam jago yang beratnya itu tidak kurang dari 3 kilo, itu kalau dijual ke tukang ayam pedaging murah ya. Jadi berapa itu? Maka akan di kilo, ya kan? Harganya cuma 3 kilo. Maka yang ngerti aja kemudian yang harus pakai. Yang tahu kualitas tarungnya kayak gimana. Kualitas tarungnya. Maka itu bisa jadi karena ini sudah menang kompetisi menang di mana-mana kan gitu kan. Jago menang 3 kali atau 4 kali kan gitu. Harganya lebih mahal. Bisa jadi 1 miliar satu ekor tanpa melihat beberapa beratnya. Iya betul. Nah ternyata anak yang lulus pesantren dan hafal Quran menikah dengan manajer. Yang gajinya yang kalau malam minggu itu nongkrong di kafe kan gitu. Sementara sang suaminya ngajar di pesantren. Bukan pesantren, TPQ. Iya, yang malam minggu biasanya nongkrong di pinggir jalan, ngopi keliling gitu. Aduh, nggak tahu kayak gitu. Tapi kalau Allah sudah menjodohkan, ya sudah. Tapi kalau kita bisa memilih, pilihlah yang culture-nya itu sama gitu ya. Culture-nya sama. Iya. Gitu. Tapi kalau Allah sudah jadiin, nanti yang satu itu diberi hidayah. Oke. Ustadz, katanya kan jodoh itu di tangan Tuhan ya. Terus kata orang lagi, umur 25 tahun ke atas, Tuhan udah lepas tangan. Itu gimana Ustadz? Betul ya? Ya, itu kalau lepas tangan terhadap 25 tahun ke atas, itu ya omong-omongan guyon aja sih sebenarnya. Iya kan? Yang jelas itu begini, ya ma'asyarus syabab, idza mastata'tum al-ba'at falyatazawwaj. Ketika kita ini sudah mampu untuk memberi nafkah, ya harus nikah. Nah, itu yang benar. Dapat nafkah sedikit gitu saja, ayo kita kemudian nikah. Itu saja. Jangan kemudian ditunda-tunda, nunggu karir, nunggu apa. Menurut saya itu. Karena apa? Semakin kesini itu, apalagi di era modern itu, orang banyak lalai terhadap apa yang menjadi kebutuhannya sendiri. Gitu. Kita kan di dalam Islam itu kan zina dilarang. Gitu ya. Kita inginnya itu membentuk keluarga dengan istri yang kita cintai dan menumpahkan syahwat itu kan di tempat yang halal mestinya kan. Iya. Itu masalahnya. Maka ketika kemudian ada yang kita taksir dan itu bagus dan dia setuju, ayo kan gitu. Makanya Rasulullah kalau kemudian melihat orang ini sholatnya baik, ibadahnya baik, ya cepet aja, nggak usah kan gitu. Nah, kalau sudah kelewat kayak gitu itu bagaimana kan gitu? Udah ketuaan gitu ya. Kalau umat Islam, kalau orang Islam mestinya kan minta agar ditemukan jodohnya. Ya, minta ke Allah ya. Minta ke Allah. Bukan kemudian malah nyoba sana, nyoba sini kan gitu. Celup sana, celup sini gitu ya. Gitu, bukan itu kan gitu. Jadi ya minta saja kepada Allah kalau memang nikah itu baik kan gitu. Karena kadang pernikahan itu bagi beberapa orang justru menghalangi dirinya untuk berbuat kebaikan. Bukan, mendekatkan diri pada Allah. Oh iya. Ya, Imam Nawawi Mesir itu yang menolak untuk menikah ya. Bukan untuk menikah ya, memang menurut dia
dia beralasan sendiri yang menikah itu bikin ribet kok kan gitu. Bikin dia nggak bisa nulis kitab gitu ya. Gitu. Ya, bahkan kan itu ada kisah ya. Ya ada memang kisah seperti itu. Ada kisah yang istrinya itu cemburu karena suaminya itu sibuk nulis kitab mulu. Nah pas pergi tuh suaminya dibakar kitabnya sampai akhirnya pulang-pulang kecewa banget karena kitabnya dibakar semua. Diceraikan itu istri. Nah maka orang-orang kayak gitu ya lebih mencintai ilmu, akhirnya ya menikah bagi mereka ya nggak perlu gitu ya. Iya, kalau memang sudah cukup dengan ilmunya. Kalau kemudian beristri itu justru mengganggu hubungannya dengan Allah, ya kan, dengan cita-citanya, nggak usah. Oke, Ustaz. Tapi memang, ya kan, nikah itu dianjurkan oleh Nabi, gitu. Sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul, iya. Gitu. Dan begini, kalau orang tidak khawatir terhadap syahwatnya dan berbuat zina. Kan gitu kan, maka kemudian ya nggak masalah nggak nikah, tapi umumnya orang kan nikah. Betul. Itu aja sih masalah. Oke, gini Ustadz, saya tuh pernah dinasihatin sama guru ngaji saya, dulu banget ya. Kak Sori, aku kasih nasihat buat kamu. Kamu nggak usah fokus pacaran ya kan, apalagi kamu fokus cari jodoh gitu ya. Udah jangan ke situ dulu kata guru ngajiku. Sekarang fokus kamu kualitaskanlah diri kamu. Banyak baca, belajar hal-hal baru, asah bakat kamu. Jadi guru aku tuh pengen aku tuh untuk mengkualitaskan diri aku. Nah karena ketika kamu berkualitas maka jodoh yang berkualitas pun itu akan menemuimu, katanya gitu. Jadi cerminan daripada diri kita, betul? Iya. Kalau udah ditemukan jodohnya, ya Allah akan mempertemukan. Iya, dan sesuai dengan diri kita ya. Kitanya misalkan sukanya mancing mulu, maka kita akan ketemu jodoh ibu-ibu warung yang di dekat pemancingan itu, gitu ya Ustadz ya. Ya kan? Ya. Aku mau cerita boleh kan? Oh, silakan. Gitu. Saya dulu itu marbot. Ya kan? Marbot masjid. Iya. Bentar Ustaz. Marbot masjid, tapi kan keilmuannya tinggi, lulusan Al-Azhar. Dulu. Loh, saya nggak ngaku kalau saya lulusan Azhar. Tapi kan dari segi pengetahuan kan kelihatan Ustaz. Ya nggak laku. Nggak laku jadi marbot. Gimana ceritanya? Dulu itu kan gimana ya? Kalau pengalaman. Kalau ngaku lulusan Azhar malah nggak dapat kerjaan. Karena mau digaji berapa lulusan Azhar S1? Ya kan? Akhirnya ya saya anak pesantren gitu aja. Gitu. Kalau sekarang sih jadi marbot itu kan ngikutin manajemen. Kalau dulu kan ya pokoknya nunggu terus nyapu, bersihin, ngadanin, beradzan. Ya kalau nggak ada imamnya ya saya sendiri yang kemudian harus jadi imam kan gitu. Nah itu yang harus dipahami pada saat saya dulu. Akhirnya ya kalau seandainya saya itu kemudian ngaku bukan ngaku lulusan Azhar, khawatir masjidnya ya gitu. Akhirnya janganlah terlalu tinggi nanti kan gitu. Ya kan? Nah, karena yang dibutuhkan itu bukan orang yang bisa membaca kitab, ngerti ceramah dan sebagainya. Bisa ngepel gitu ya. Yang bisa ngepel kan gitu. Sementara ada lowongannya itu. Nah, sementara saya nyari gaji yang misalnya sampai yang cukup untuk saya, adanya cuma itu lowongan karena baru fresh graduate dan menghadapi kota besar. Nah, saya itu setahun kan gitu loh. Setahun di situ. Lah, saya itu kalau pas malam itu umur kayak gini, gaji juga belum ada. Cukup untuk dibuat makan saja. Sementara kemudian belum berkeluarga, kan gitu. Saya sholat, minta malam, ya Allah temukan jodoh saya, kan gitu. Nah, kebayang nggak marbot itu pacaran?
Nggak kebayang. Nggak kebayang kan. Dia harus standby kan, gajinya cuma berapa, tahun segitu itu tahun 2008 kalau nggak 2007. Itu berapa tahun ya? Udah lama. Udah lama ya. Hampir 18 tahun ya. Itu jangankan untuk pacaran, untuk makan aja itu pas-pasan ya kan. Memang disitulah prihatin saya. Lah dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala. Ya saya dikasih petunjuk setelah berdoa sekian lama gitu. Setelah sholat bersekian lama. Lah ada anak yang kemudian ngobrol di masjid malam-malam kan gitu. Ya saya bilang, saya ini belum nikah umur segini gitu. Akhirnya ditunjukin, ini loh ada cewek gitu. Jomblangin ya? Dicomblangin, ya ada cewek. Anaknya lulusan universitas terkenal di Indonesia kan gitu. Saya telepon, mau, akhirnya saya datang, ya kan. Nah disitulah perjuangan saya untuk mendapatkan istri saya. Seorang marbot gitu ya? Seorang marbot. Awal-awal datang itu marbot kayaknya kurang terkenal. Apa itu? Pekerjaan marbot itu. Iya, iya. Akhirnya dia omongin, tukang jaga masjid. Pertama ditolak. Oh, ditolak? Ya kan? Ditolak sama. Terus? Ya karena ada orang tuanya di situ. Gitu. Ya, ngerasa ditolak kayak gitu kan. Ya saya perkuat lagi. Gitu. Saya munajat lagi, ya Allah kok kayak gini sih kan gitu. Saya sudah seneng anaknya ceweknya cantik kan gitu ya. Tapi ya pucuk dicinta ya si sebagaikan si pungguk merindukan bulan kan gitu kan. Ya lama-lama kemudian ya kita cuma telepon-teleponan kan gitu. Udah maklum ya. Itu prosesnya nggak lama, Sor. Berapa hari? Mas Taseri. Itu cuma 3 bulan. 3 bulan menikah ya? 3 bulan setelah itu langsung menikah. Tapi lika-likunya Masya Allah. Kan gitu. Saya menyesuaikan diri dengan keluarga, ya dengan istri saya. Itu butuh perjuangan, kan gitu. Iya, ya. Jadi selama 3 tahun saya ini ternak teri. Antar anak, antar istri. Ya namanya lulusan Kairo itu bisa kerja apa sih? Gitu. Masa suruh ngelas? Betul, betul. Masa suruh kerja di kantor? Iya, masih bingung ya? Masih bingung, baru lulus kan nggak ada apa-apa, nggak punya pengalaman apa-apa. Pernah pergi. Ya, itu tadi pengalaman bahwa jago, ya kan gitu ya, lulusan Mesir tapi nggak bisa apa. Tapi itulah perjuangan hidup. Saya kemudian ya Allah, ini laki-laki kembalinya kepada Allah. Kadang ya nggak realistis lah, Allah itu ngasih jalan kan gitu. Lalu kemudian ya Allah hidup kok sulit kayak gini. Saya itu selalu mengeluhnya itu sama Allah kan gitu. Hidup kok sulit kayak gini ya Allah kan gitu. Kontrak 3 petak kalau malam itu malam itu berisik sama tetangga. Bukan berisik, panas. Bukan gerah lagi, panas. Iya. Karena Bekasi tahu lah kan gitu ya. Oh iya, planet kedua ya. Planet kedua, Mars. Nah itu, ya kan. Lalu kemudian, ya saya minta lagi sama Allah. Carikan saya kerjaan yang pas ya Allah. Carikan saya rumah ya Allah. Gitu. Nah dari situlah saya kenal seseorang. Jadi ngasih petunjuknya Allah itu, kalau kita benar-benar diijabah oleh Allah doa kita, hati kita itu diberi isyarat. Ada kekuatan, ayo kamu jalan ke selatan sana. Gitu. Ke selatan sana. Kan gitu. Ya saya jalan ke selatan. Saya di situ nemu pondok pesantren dan akhirnya ngajar. Gitu. Ngajar digaji ya 300 kan gitu. Sebisanya kan gitu. Lalu kemudian saya ke situ, lalu kemudian ya
dikasih jadwal, dikasih khutbah, dikasih apa, kan gitu. Nah, dari situlah kehidupan saya membaik. Jadi ustadz kampung yang kemudian ya ceramah sedikit, ya ala kadarnya kan gitu. Kalau di kota sini kan adatnya itu kan ngasih bisaroh kan gitu, ngasih amplop, itu pun nggak banyak sekadarnya. Tapi kalau dikumpul-kumpulkan ya juga banyak kan. Itulah dari situ ekonomi saya membaik. Gitu. Sampai akhirnya sekarang menjadi doktor. Tapi itu perjuangan lama. Jadi apa ya? Kalau kita mau sengsara sedikit, ya kan, itu akan membawa berkah. Asal serius saja. Gitu. Manjata, wajada. Barang gitu siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Barang siapa yang bermalas-malasan ya nggak apa-apa kan gitu. Ya, yang terpenting wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi dari memilih jodoh sampai kemudian kabul hajat sampai merasakan kehidupan yang agak nyaman kan gitu, itu butuh proses. Gitu ya. Betul. Artinya ya memilih jodoh itu misteri, stay tune, tetap berusaha, ya kan, tetap berusaha. Kalau sekarang ini, nah, yang paling gampang itu adalah kalau Anda misalnya sudah bekerja, tanya sama kiai, gitu. Kiai akan nyari solusi. Nah, jadi buat teman-teman semua bisa tuh ada kolom komentar. Langsung aja tanyakan sama Pak Yai. Jadi sebenarnya bukan begitu maksud saya. Gimana? Carilah orang tua, kiai, ustadz. Biasanya mereka punya stok. Oh iya. Karena banyak cewek-cewek juga yang curhat sama mereka gitu ya. Nanti dipilihin gitu. Budaya kita itu kan, kiai itu kan solusi. Iya. Kultur kita secara sosiologis. Ya cari nanti ya kalau nggak janda ya duda kan gitu. Karena semakin tua kan kita ini kan semakin terbatas. Gitu saja sih. Oke, Ustaz. Jadi kita tutup ya. Jadi buat teman-teman semua ya sekali lagi sebelum selesai menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan kami juga menerima pertanyaan ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan, insya Allah kami pastikan dijawab. Jadi gunakanlah kolom komentar di YouTube ini dengan baik. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa.